Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadun musabil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'du, wa ibadullah wa itakullah. Alhamdulillah para jemaah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Kembali kita belajar meningkatkan ma'rifat kita kepada Allah. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, tidak akan pernah lupa kita dengan mengkalamkan salawat atas junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhir wal Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kalamnya kita sampaikan kepada beliau dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin para sahabat dan kerabat buku dimanapun berada, para aulia, pada ulama, pada al-ustad, al-utazah. Dalam kebaikan waktu yang diridhoi Allah ini, alangkah indahnya kalau kita berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, yang mana insya Allah bukannya kita merasa bisa, tetapi insya Allah kita akan bisa merasakan. Pada kesempatan yang dimuliakan Allah ini, saya akan berbagi tentang qalbi. Dalam judul mendirikan azalinya Allah pada qalbi kita. Seperti yang pernah kita dengar dalam qudsi Allah, hati-hati dengan hati. Kenapa? Hati bersifat banyak sekali, tapi hati-hati juga. Mukadzabal fu'adum marwah, dan dia juga tidak bisa berdusta atas kebenaran Allah pada dirimu. Apapun yang kita sembunyikan, Allah akan tahu. Wallahi bikulli syai'in alim. Hati juga wa fi qalbi alal kalabud, dia juga bisa jauh mendirikan kehidupan sendiri dan menerima hidup-hidup lain di dalam hati itu. Dan juga bisa wa fi qalbi alal kabatun, dan dia tidak hidup, hanya mendaging saja. Cuma menjadi daging begitu saja sebagai layaknya hewan. Qalbu namanya. Tapi ingat, ada harapan kita. Wa fi qalbi al fuadun, hati itu bisa menyimpan dan menerima. Jadi kalau sudah fuad hati itu merasa ada Allah di dalamnya, tentunya dengan cara dan pembuktian. Inilah dikatakan disebut qalbi. Qalbi itu berasal dari sifat azalinya Allah pada sifat batin dalam alam tanzil qadim. Disitulah wujud dan maujud semua kejadian terjadi dulu, barulah dia menampakkan dalam sifat maujud kepada keumatan dan mengirim nama menjadi Tuhan. Mendirikan qalbi, tidak semua umat manusia yang memiliki qalbi. Tapi kalau qalbu pasti. Mulai dari hewan sampai kepada manusia punya qalbu. Tapi qalbi yang dikatakan hadits qudsi, qalbi mu'mini baitullah, belum tentu semua yang punya. Artinya perlu masa tahali dalam istilah tarekat. Tahali butuh pengisian. Butuh pengisian dulu alam kodrat. Dasarnya kodrat itu masuk ke dalam tempatnya. Itu adalah dengan dibangunnya tempat dulu.
Seperti layaknya kita membangun rumah. Sebelum kita masuk ke dalam rumah, terutama rumah itulah yang harus dibangun terlebih dahulu. Bagaimana bisa kita ada di dalam suatu tempat, sebuah rumah, kalau kita tidak masuk terlebih dahulu? Dan bagaimana masuk kalau rumah itu tidak ada? Nah, inilah qalbi tadi. Bagaimana Allah berdiam di dalam hati kita, di dalam qalbi itu, kalau alamnya belum ada. Seperti yang kita kaji, Allah wujud ada, memang dia tidak bertempat, tidak berjarak, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Tetapi ingat, kita bisa mengakui wujud itu ada setelah kita mengakui yang tiada. Karena yang tiada itulah yang mustahil. Mustahil tiada. Kalau yang ada, tidak mustahil. Wajibul wujud, wajib ada. Nah, di pemahaman tingkat tingginya ma'rifatullah seperti ini, perlu kita mengadakan masa pengisian, masa pembentukan qalbi. Nah, makanya kita taruh qalbi itu dari sifat buruk kita, dari hadas diri. Setelah itu dibersihkan, maka terjadi pengisian qalbi. Nah, ini yang akan menjadi suatu alam pada sifat daripada diri kita. Alam sifat namanya, bersifat Allah pada alam. Nanti akan ditemukan kodrat diri yang sama dengan kodrat alam. Nah, inilah dia. Kalau ada nur Muhammad dalam alam, berarti ada Muhammad pada alam diri. Nah, inilah kaitan antara Rahman dengan Rahim tadi. Baik para jemaah, kita akan berusaha ke jalan Allah, mendirikan makom-makomnya Allah. Umpamanya kalau kita pergi di Jumatan, kita sering imam khotib dengar bilang begini, para sidang Jumat yang berbahagia, rahimakumullah. Mana rahim tempat bermakomnya Allah? Itulah qalbi. Belum tentu ada rahimakumullah itu di dalam diri kita. Rahim tempat Allah akan bermakom, atau dikatakan dengan qalbi mukmini baitullah tadi. Hati yang sudah berilmu rumahnya Allah, baitullah. Ka'bah itu adalah qalbu, baitullah adalah qalbi. Belum tentu ada. Nah, kalau jasad itu kodratnya Masjidil Haram. Kenapa? Ada batin, zat, dan nur. Itu yang Masjidil Haram. 4, 3 kali 4. 4 kodrat batin, 4 kodrat zat, 4 kodrat nur. Itu Masjidil Haram. Nah, Ka'bahnya itu qalbu. Baitullahnya itu qalbi. Nah, di dalamnya baitullahnya ada batinnya Allah. Nah, itu. Dan qalbi ini memiliki 7 kodrat di dalamnya. Nah, saya terangkan dulu sebelum kita melaksanakan pengisiannya. Dia akan ada 7 kodrat di dalam. Pertama ada nurul Islam. Itu nurul Islam tuh kalau namanya nurul itu tingkatannya alam. Beda dengan nur, ya. Kalau kita lagi zikir, wujudnya seperti bintang. Itu nurul Islam. Kalau kedua adalah nurul iman. Nah, nurul iman ini kodrat yang ketemu di marifat itu yang muncul sering berbentuk seperti putih kayak bulan. Seperti bulan. Nah, yang ketiga adalah nurul ihsan. Nah, nurul itu cahaya diri. Nah, nurul ihsan ini sering ketemu seperti matahari. Nah, gitu. Nah, setelah itu baru kita ketemu nur. Nah, itu baru hakikat diri. Nah, setelah itu barulah ketemu asal daripada nur. Itulah zatullah. Nah, sifat zat. Nah, itu akan menemukan sebuah rohani. Nah, di dalam zat itu ada wujud bersifat batin.
Nah, berarti sudah 6. Di dalam batin wujud itu ada bernama sir. Itulah kodrat rahasia tadi. Jadi 7 makom ini, itulah yang akan menjadi qalbi. Menjadi qalbi. Makanya kalau kodrat kita dari yang 7 ini, kodrat diri adalah yang keempat, yaitu nur, baru rohani, baru batin atau rabbani. Berarti masa 3 yang tadi, nurul Islam, nurul iman dan nurul ihsan, harus sempurna dulu adanya. Mendapatkan tembusan ma'rifat kepada nurul Islam, berarti kalau dalam kaji sudah khatam dia tentang apa yang akhir daripada syariat itu, la ilaha illallah, pengakhir azan. Tahu dia menempatkan syariat pada la ilaha illallah. Nah, berikut itu yang kelima, kodrat rohani. Sudah banyak pengalaman ilmu daripada hakikat. Banyak ilmu hakikatnya. Sudah tembus dalam kaji ibadah. Tahu dia siapa yang beribadah, siapa yang beramal pada dirinya. Tembus marhalah muqarabah itu. Sudah bisa dia dipimpin oleh kenyataan hakikat Muhammad pada dirinya dalam solat. Yang ketiga itu adalah, yang ketujuh adalah, yang keenam batin. Sudah bisa dia memiliki persifatan diri kepada Allah dengan tajalli ma'rifat. Yang terakhir, yang ketujuh adalah sifat sir, tak bernama, tak berkalam, tak berurat, tak berdarah. Sudah paham dia sampai ke situ. Nah, jadi para jemaah, batasan kita dalam bertajali mengisi itu melalui 3 kodrat. Karena itu adalah batasan dari kodrat diri, yaitu sifat Adam kodratnya nur pada jasad, sifat Muhammad kodrat zat asal diri, rohani namanya, dan sifat batin Allah bersifat nyawa. Itu yang dinamakan sifat Rabbani, jasmani, rohani, dan Rabbani. Dalam zikir ini kita wajib mengadakan tahali atau pengisian, bukan takali. Ya beda itu, dalam tarekat itu ketahuan tuh ada itu. Takhali, tahali, tajali. Nasabandi itu ada. Nah, perjalanan awal namanya. Jadi itu, jadi kita harus mengadakan zikir kodrat-kodrat daripada makom azali tadi. Nah, pertama adalah lapisan teratas, yang keempat itu adalah nur. Ya, yang keempat adalah nur. Kalau yang pertama 1 sampai 3 nurul, yang keempat nur. Nah, itu mulai dari Nur Muhammad namanya. Nur Muhammad inilah yang keempat bagi diri. Ya. Nah, dalam masa yang keempat itu kita sudah mulai menzikirkan ya nuru. Ya. Ya nuru itu batasannya hanya sebagai asma Allah. Nah, itu jumlahnya 100. Dalam ma'rifatnya adalah mengingat jasad, dalam jasad ada nur, ada diri. Ada nurnya Adam. Nah, 2 itu harus dapat di mata kita, pandangan kita, ma'rifat kita, dikala yan nuru. Bagaimana dengan di bawah itu adalah diri zat. Nah, apa zikirnya terhadap zat itu? Nah, ziddini, ya ziddini, ya ziddini, kita melihat adalah nur yang berpasangan dengan rohani. Nah, alangkah indahnya, suatu keindahan yang tidak terukir, ditutupi, dilingkari oleh nurnya Allah, nurnya Muhammad.
itulah sorbannya seperti yang bersih seperti cahaya. Nah itu yaziddini dengan sifat duduknya tafakur, duduk tahiyat akhir. Nah, itu dilakukan sering-sering di sholat hajat, habis sholat hajat, atau habis sholat isya lebih bagus. Dan sangat bagus kalau itu sering. Nah, baru yang ketiga adalah kodrat nyawa dinamakan batin. Nah, setelah kita isi, ya, ma'rifat adalah batin itu adalah suatu kodrat sifat yang tidak zat, tidak nur, ibarat bening seperti kaca diri yang sangat halus. Dengan kalam zikirnya ya batinu, ya batinu, ya batinu. Dan tidak boleh memakai suara. Dia golongan wukuf, tapi wukuf tidak mengikat urat semua urat dan darah semua darah, cuma fokus ke dalam pandangan. Nah, setelah kita mengisi nur di luar, isi nur ke dalam, zat di luar diisi zat ke dalam, ruh di luar mengisi batin ke dalam, terbentuklah sebuah liga Allah. Itu yang dinamakan liga wallah. Terbentuklah sebuah alam yang sangat indah. Itulah dinamakan qalbi. Di mana singgasana dalam kerajaan ketauhidan, arasnya Allah, bersemayamlah Allah di dalam batin seperti itu. Itulah qalbi. Nah, barulah setelah itu terbentuk, kita melaksanakan sujud taubat, astaghfirullah wa atubu ilah sebanyak 14 kali. Nah, barulah kita lanjutkan subhanallah dengan mensucikan 3 kodrat tadi yang menjadi makomnya alam, dan 3 kodrat lagi menjadi makom kodratnya diri. Nah, dengan kita mengisi dari kodrat diri ke kodrat alam, dari kodrat diri ke kodrat alam, dari kodrat diri ke kodrat alam, ditarik dengan tasbih, diisi. Datang nur dari diri menuju nur dalam kodrat alam. Datang zat dari diri rohani mengisi daripada, mengiringi zat daripada rohani kita, dari batin alam. Datanglah dia batin daripada sifat nyawa mengisi batin daripada sifat alam. Ini sudah jelas di dalam kolbi itu. Sudah kelihatan bahwasannya 4 yang bersifat alam, 3 yang bersifat hak. 4 yang bersifat batil, 3 yang bersifat hak. Begitulah para jemaah. Maka yang batil memelihara yang batil, yang hak memelihara yang hak. Batil atau hak itu adalah ciptaan Allah. Baik para jemaah sekalian, mudah-mudahan cepat dimengerti dan barokah zikir kodrat tasbih bismillah ini. Untuk itu, agar tidak menjadi ceramah, tapi menjadi pelajaran, cukup saya akhiri dengan akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.